Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu janji Yesus Kristus. Nah, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Janji Yesus Kristus. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kekasih Tuhan, hari kemarin kita sudah memperingati hari di mana Yesus terangkat ke sorga. Dan di dalam ayat yang tadi kita baca di atas merupakan ayat yang berisi janji Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, kekasih Tuhan, murid-murid harus menunggu sampai 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga. Barulah janji Yesus itu terjadi, digenapi bagi murid-murid. Jadi selama 10 hari, murid-murid harus menunggu. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat apa isi janji Tuhan Yesus di dalam ayat yang tadi kita baca. Kita lihat ayat yang tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kekasih Tuhan, isi dari janji Tuhan Yesus di dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu akan menerima kuasa. Itulah isi janji Tuhan Yesus. Nah, di dalam ayat di atas kekasih Tuhan yang tadi kita baca, kalau kita melihat dengan cermat, ada kata penghubung kalau di sana yang menghubungkan dua kalimat, yaitu akan menerima kuasa dan Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kita lihat sebentar di dalam ayat yang tadi kita baca, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kekasih Tuhan, kata penghubung di dalam ayat yang tadi kita baca, itu menunjukkan syarat. Nah, kekasih Tuhan, sekali lagi, kata penghubung kalau di dalam ayat yang tadi kita baca yang menghubungkan dua kalimat, yaitu kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kata kalau yang menghubungkan dua kalimat itu menunjukkan syarat. Jadi kekasih Tuhan, murid-murid akan menerima kuasa. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu. Kalau Roh Kudus turun atas murid-murid. Jadi Roh Kudus syaratnya. Nah, kekasih Tuhan, atau dengan kata lain, kalau Roh Kudus tidak ada atau belum diturunkan, maka murid-murid tidak punya kuasa itu. Murid-murid tidak punya kuasa apa-apa untuk melakukan segala sesuatu. Jadi syaratnya cuma satu. Kalau Roh Kudus turun atas murid-murid, barulah kuasa itu mereka terima. Nah, kekasih Tuhan, kata kuasa di dalam ayat yang tadi kita baca di dalam bahasa Yunani itu memakai kata dunamis. Nah, kata dunamis ini adalah kuasa yang punya daya ledak, kesanggupan, dan karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, begitu hebatnya kuasa yang merupakan janji Tuhan Yesus itu. Nah, itu terjadi kalau Roh Kudus turun. Jadi kata kuasa di dalam ayat yang tadi itu di dalam kata Yunani memakai kata dunamis, punya daya ledak yang luar biasa, kesanggupan. Nah, mujizat mereka lakukan. Nah, dengan karunia itu. Nah, kekasih Tuhan, dengan kuasa itu, karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, kekasih Tuhan, jadi pelayanan murid-murid yang begitu hebat dan berani pada saat itu, semuanya itu karena kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, murid-murid Yesus tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka tidak berbuat apa-apa. Coba kita bandingkan pelayanan murid-murid Tuhan Yesus sebelum Roh Kudus dicurahkan. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak melakukan sesuatu yang hebat. Tetapi ketika mereka menerima janji itu, ketika Roh Kudus diturunkan pada saat itu, luar biasa pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka melakukan hal-hal yang hebat sampai mereka itu berani mati oleh karena Injil, berani mati oleh karena pemberitaan Injil pada saat itu. Nah, itulah perbedaannya. Kekasih Tuhan, sekarang kita akan lihat
Untuk apa murid-murid menerima kuasa itu? Untuk apa kuasa itu diberikan kepada murid-murid? Kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi untuk apa kuasa itu diberikan kepada murid-murid pada saat itu? Kamu akan menjadi saksiku. Di dalam ayat yang tadi kita baca sangat jelas. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kekasih Tuhan, untuk apa? Untuk apa kuasa itu diberikan? Jadi kuasa itu diberikan untuk bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus menjadi pusat pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi kekasih Tuhan, untuk apa kuasa itu diberikan? Untuk bersaksi, untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, itulah tujuan kuasa itu diberikan. Oleh sebab itu murid-murid melakukan itu, kekasih Tuhan. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka menerima kuasa itu. Mereka memulai pemberitaan Injil Yesus Kristus. Mereka beritakan Injil di mana-mana dengan hebat, dengan kuasa dinamis itu. Mereka melakukan banyak hal, mujizat terjadi. Banyak hal mereka lakukan sampai mereka berani mati oleh karena Injil Yesus Kristus itu. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat selanjutnya di mana murid-murid harus memberitakan Injil. Di mana? Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca sangat jelas. Dikatakan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana mereka harus memberitakan Injil? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Nah, kekasih Tuhan, dari bagian ini saya berkesimpulan bahwa memberitakan Injil itu dimulai dari tempat di mana kita berada atau dimanapun kita berada. Mungkin kita di rumah beritakan Injil, di tempat kerja, di laut, di darat, di udara. Intinya bahwa kita memberitakan Injil di segala tempat. Kalau kita di laut, di atas kapal, kita beritakan Injil. Kalau kita di udara, mungkin di dalam pesawat, kita beritakan Injil. Di segala tempat, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita harus memberitakan Injil. Jadi kekasih Tuhan, untuk apa murid-murid diberikan kuasa itu? Untuk memberitakan Injil dimanapun murid-murid berada. Karena murid-murid pada saat itu mereka ada di Yerusalem, maka mereka memulai memberitakan Injil dari Yerusalem sampai sampai di mana-mana mereka memberitakan Injil. Jadi kekasih Tuhan, kita harus beritakan Injil dimanapun kita berada. Nah, kekasih Tuhan, Roh Kudus yang diterima murid-murid pada waktu itu masih bekerja sampai sekarang ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Roh Kudus itu tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, saya akan memberikan bukti kalau Roh Kudus masih bekerja dan karya Roh Kudus dalam hidup kita yang berkaitan dengan Injil Yesus Kristus. Nah, saya akan memberikan beberapa bukti untuk kita. Nah, yaitu bukti pertama, kita menjadi percaya kepada Injil Yesus Kristus dan diselamatkan itu karena karya Roh Kudus, bukan yang lain. Karena Roh Kudus kita bisa percaya kepada Injil Yesus Kristus dan kita diselamatkan. Tanpa Roh Kudus, kekasih Tuhan, tidak mungkin manusia yang berdosa ini menjadi percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin itu terjadi. Jadi kekasih Tuhan, kita diselamatkan saat ini. Kita menjadi percaya Yesus Kristus dan diselamatkan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi kekasih Tuhan, tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita menjadi percaya kepada Injil Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin itu terjadi. Itu semua karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, kita juga kita yang percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, kekasih Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam
hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam kita, tinggal di dalam kita, maka kita harus memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain dimanapun kita berada. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus beritakan Injil seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, karena Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam kita, tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, kita harus beritakan Injil dimanapun kita berada. Karena kita punya kuasa itu, kuasa yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan manusia dan Tuhan. Kita menolong orang, kita membantu orang, kita berdoa, rajin beribadah dan lain sebagainya. Itu karena Roh Kudus menolong kita. Itu karena Roh Kudus yang dijanjikan Kristus itu, yaitu Roh penolong. Dia menolong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kekasih Tuhan, segala kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita, rajin beribadah, rajin berdoa, menolong orang dan sebagainya, itu semua karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan semuanya itu. Roh Kudus penolong yang dijanjikan Kristus bagi kita. Dia akan menolong kita untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, kekasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena karya Roh Kudus. Itu semua karena ada Roh Kudus di dalam kita. Oleh sebab itu Roh Kudus itulah yang menolong memampukan kita untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, memberitakan Injil dan lain sebagainya. Semua karena Roh Kudus, kekasih Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin melayani Tuhan, tidak mungkin memberitakan Injil dan sebagainya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, sebelum mereka menerima Roh Kudus, mereka tidak melakukan apa-apa, kekasih Tuhan. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka punya kuasa itu. Dan mereka melayani Tuhan secara luar biasa, hebat. Dan mereka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, kekasih Tuhan. Luar biasa. Nah, begitu pun juga kehidupan kita. Kita bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Kita bisa memberitakan Injil, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, berdoa. Itu semua karena karya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya kekayaan yang luar biasa, bukan. Itu semua karena karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap kelemahan kita. Kelemahan apapun yang kita miliki, Roh Kudus akan menolong kita. Dan Roh Kudus itu akan memelihara kita sampai janji Kristus digenapi, yaitu sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Roh Kudus akan menuntun, menolong, menjaga, melindungi kita sampai pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Jadi kekasih Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita siap untuk menolong, menjaga, melindungi kita, memelihara kita sampai pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, sampai janji Tuhan digenapi, yaitu Dia datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita. Nah, kekasih Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan memampukan kita, akan menolong kita untuk menjalani hidup ini, untuk melewati setiap tantangan, rintangan, pergumulan hidup. Ada Roh Kudus, penolong itu yang akan menolong kita. Nah, kekasih Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil Yesus Kristus itu dimanapun kita berada. Sekali lagi saya mau mengatakan ini, kekasih Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Di rumah, di tempat kerja, di darat, di udara, dimanapun kita berada. Karena ada Roh Kudus di dalam kita,
Oleh sebab itu kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil Yesus Kristus itu dimanapun kita berada. Jadi kekasih Tuhan, mari. Janji Tuhan sudah digenapi dalam hidup kita. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus melakukan tanggung jawab kita, yaitu memberitakan Injil, bersaksi bagi orang lain, memberitakan Injil Yesus Kristus itu kepada banyak orang, kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Kita harus jadi berkat memberitakan Injil Yesus Kristus itu. Maka kita akan melihat kuasa yang ada di dalam hidup kita akan bekerja secara luar biasa. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita memberitakan Injil dimanapun kita berada. Nah, kekasih Tuhan, demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah berikan kuasa itu dalam hidup kami. Ada Roh Kudus di dalam hidup kami yang menjaga, melindungi, memampukan kami, memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.